kita mulai untuk matematika geodesi minggu ke-10 seperti atau sesuai dengan lesson plan ya atau RPS. Bahwasanya di minggu ke-10 ya masih kaitan dengan persamaan garis gitu ya. Nah, kita bahas medan skalar dan medan vektor. Kemarin sudah sempat disampaikan di praktikum ya untuk medan skalar dan medan vektor gitu ya. Jadi sempat juga saya kira sudah sempat dibahas juga di praktikum ya, kelas A sama kelas B. Yang kelas B belum ya, nanti hari Jumat ya. Itu sudah ada latihan gitu ya, latihan. Kemudian sebenarnya minggu lalu juga beberapa sudah ada penjelasannya gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas untuk teorinya hari ini. Yang akan kita bahas ada medan skalar versus medan vektor, menggambar medan vektor, gradien divergensi, kurve gitu ya. Nah, lanjut. Medan skalar adalah sebuah fungsi medan yang menghasilkan nilai skalar pada setiap titik dalam ruang gitu ya. Nah, jadi setiap titik ada titik-titik gitu ya. Ini ada nilai-nilai skalarnya. Contohnya ada temperatur, kemudian peta curah hujan ya. Jadi setiap titik itu ada angkanya gitu ya. Angka suhu, angka nilai curah hujan gitu ya, dan nilai yang lainnya gitu ya, yang secara tersebar. Ini contoh skalar ya, nilai skalar yang tersebar, skalar field gitu ya. Kemudian ada medan vektor, adalah sebuah fungsi atau medan yang memiliki besar atau nilai dan arah dalam ruang gitu ya. Nah, di sini selain fungsi atau medan, titik-titik ada nilainya gitu ya, itu juga begitu ada arahnya dalam ruang tersebut ya. Ini kalau Anda lihat contoh vector field gitu ya, ada contohnya medan gravitasi, kemudian ada medan listrik, kemudian ada peta angin ya, peta arah angin gitu ya. Jadi titik-titiknya gitu ya, titik-titiknya ada nilainya, kemudian ada arahnya kemana gitu ya. Nah, gelombang juga begitu ya, gelombang laut juga begitu sama. Kemudian menggambar medan vektor. Cobalah untuk menggambar medan vektor pada tautan berikut. Nah, di situ ada contoh ya yang sudah disajikan, user mendelu.cz. Kemudian di YouTube itu juga begitu, ada panduannya, untuk ada caranya gitu ya, bagaimana membuat sebuah medan vektor. Nah, itu tentu ada bersamaan yang di input ya, di situ ya ada bersamaan yang di input ya. Kemudian setelah memasukkan persamaan dan nilai minimum maksimumnya gitu ya, x minimum, y minimum, x maksimum, y maksimum gitu ya. Kemudian lanjutkan skalanya. Nah, skalanya juga di input. Nah, maka dia akan di generate gitu ya, add field gitu ya, add field, kemudian nanti akan di generate menghasilkan sebuah produk medan vektor gitu ya. Selanjutnya ya, nanti di YouTube aja dicoba ya, di klik gitu ya. Kemudian saya kira juga tidak hanya di web ini ya, web lainnya juga saya kira banyak ya untuk menggenerate atau membuat sebuah medan vektor. Kita lanjutkan operasi medan skalar dan medan vektor. Di situ ada gradien, ada divergens gitu ya, ada kurve gitu ya. Dimulai dari gradien. Gradien merubah fungsi skalar menjadi fungsi vektor. Jadi bentuknya skalar nih, nilai-nilai skalar itu ada nilainya, dan nanti dirubah menjadi sebuah vektor, ada arahnya gitu ya. Ada kayak V ditutup gitu ya, atau bacanya nabla atau del.
atau gradien dari gitu ya. Nah, gitu. Misalkan fungsi f ya, fungsi f x y dan z atau x y z gitu ya, terdefinisi dan diferensiabel di setiap titik x y z di R pangkat 3 atau ruang 3 dimensi ya. Maka gradien f atau bisa dilambangkan nabla f gitu ya, atau gradien dari f dengan didefinisikan sebagai gradien dari f sama dengan ini, kalau apa baca aja df apa ya, df per dx i tambah df per dy j tambah df per dz k, atau nanti turunan ya, turunan dari f terhadap x gitu ya, kemudian turunan dari f terhadap y, kemudian turunan dari f terhadap z gitu ya. Nah, nanti akan diturunkan bersamaan tadi gitu ya, tapi nggak semuanya yang diturunkan gitu ya, x nya saja, y nya saja gitu ya, dan z nya saja untuk vektor satuan i gitu ya, kemudian vektor satuan j, kemudian vektor satuan k nanti akan berbeda-beda. Tetap ini ada pemisahnya ya, i, j, k dipisahkan dengan tanda jumlah gitu ya. Lanjutnya sifat-sifat gradien, misalkan f, ada fungsi f sama juga fungsi g gitu ya, x, y, z sama-sama x, y, z adalah fungsi-fungsi skalar yang diferensiabel pada setiap titik x, y, z dan c adalah bilangan real ya, ada komponen c konstantanya ya, bilangan c adalah bilangan real, boleh bilangan berapa saja, yang penting syaratnya bilangan real. Nanti akan dilihat ya, mungkin di beberapa contoh yang lain dan sebagainya. Kemudian sifatnya gradien dari gitu ya, jadi ya bacanya gradien dari gitu ya, gradien dari penjumlahan f tambah g sama dengan gradien f ditambah gradien dari g gitu ya. Oke, lanjut, gradien dari c dikali f, c tadi bilangan real berapapun ya, dikali dengan fungsi f sama dengan c dikali gradien dari f titik ya, titik itu kali ya, perkalian skalar. Kemudian yang ketiga, gradien dari ada dalamnya dalam kurung fungsi atau perkalian fungsi dari f kali g sama dengan apa, f dikali gradien dari g ditambah g kali gradien dari f gitu ya. Nah, nanti contoh-contohnya itu macam-macam ya, ini cuman hanya disajikan contoh sederhana saja gitu ya. Nanti kita lihat ya, saya kira juga sempat dibuat di soal latihan gitu ya. Kemudian seminggu lalu itu juga ada penjelasan saya sedikit ya, saya kira bisa membantu kalau teman-teman juga cari contoh di luar gitu ya, itu juga bisa membantu gitu ya. Contohnya fungsi skalar f ya, fungsi dari x, y, z gitu ya, fungsi f x, y, z sama dengan 2x kali z pangkat 4 dikurangi x kuadrat dikali y. Carilah gradien f pada titik 2, min 2, 1 ya. Maka jawabannya ya, gradien dari f df per dx i ditambah df per dyj tambah df per dz k. Nah, nanti fungsinya akan diturunkan gitu ya, fungsinya yang mana, 2z pangkat 4 dikurangi 2x ya, oh ini yang ini fungsinya ya, 2x kali z pangkat 4 dikurangi x kuadrat y. Kalau di sini nih sudah hasil turunannya ya, nah, ini sudah diturunkan. Pertama fungsinya ini kita turunkan terhadap apa, x ya, nah, yang ada x nya diturunkan.
Yang pertama, sebelum minus yang pengurangan di sini, 2x z pangkat 4, x-nya diturunkan ya. Z-nya pangkat 1, x-nya pangkat 1, maka satunya turun ke depan, x-nya hilang karena x pangkat 0 ya. Kalau x pangkat 0 udah 1. Tinggal apa? 2z pangkat 4. Karena diturunkan terhadap x, maka yang z pangkat 4 sama 2 tidak diturunkan, gitu ya. Selanjutnya yang setelah kurang ini, minus setelah pengurangan ya, ada x kuadrat y diturunkan terhadap x sama. Nah, yang turun apa? Pangkat 2 nya tadi ya, 2 nya turun ke depan, jadi 2 x kuadrat jadi x pangkat 1 gitu ya, dikali dengan y nya tetap, y nya tidak diturunkan ya, dianggap konstanta, sehingga 2x kali y. Nah, ini semua masuk di satuannya i gitu ya. Oke. Ditambah dengan, nah ini masuk turunan kedua ya, masuk turunan kedua, ditambah dengan df per dy, satuannya j. Dilihat persamaannya masih sama. Yang depan 2x kali z pangkat 4, adakah nilai y, variabel y, peubah y? Nggak ada ya. Nah, karena tidak ada maka dibuat 0. Jelas gitu ya. Karena nggak ada y, dia jadi 0. Lanjut, setelah pengurangan ada x kuadrat y. Nah, x kuadrat y kita turunkan terhadap y. Ada y nya, ada ya di belakang ini ya. Nah, y nya, y pangkat 1 diturunkan jadi berapa? 1 ya. Nah, jadi 1. Oke. Maka 1 kali x kuadrat, ada negatifnya masih ya, pengurangan. Jadi min x kuadrat kali 1 ya. Ini satunya saya anggap hilang ya, nggak ditulis nggak apa-apa. Intinya dikali 1 pun hasilnya adalah min x pangkat 2. Gimana, suara saya masih masuk? Cek. Masih Pak, masih masuk. Oke, ini satuan apa? C tadi ya. Kita lanjut ke satuan K. Satuan K diturunkan terhadap apa? Z ya, df per dz. Kita lihat 2x kali z pangkat 4 kurang x kuadrat kali y. Yang depan ini apa, ada z nya? Ada ya, 2x kali z pangkat 4. Nah, kita turunkan terhadap z, maka ini ada z pangkat 4. Z pangkat 4 diturunkan, 4 nya turun ke depan ya, 4 nya turun ke depan. 4 dikali 2 berapa? 8 ya. Nah, jadi 8 ini ya, 8 nya muncul. 8x, x nya diturunkan enggak ya, dianggap konstanta, sehingga jadi 8x. Kemudian apa? Z pangkat 4 diturunkan jadi berapa? Z pangkat 3 ya. Nah, ini Z nya pangkat 3. Ini salah ketik ya. Z pangkat 3. Jelas? Halo? Jelas ya? Jelas Pak. Oke. Selanjutnya di belakang dikurangi dengan x kuadrat kali y. Ini ada z nya enggak ada ya. Karena tidak ada z nya, maka dianggap 0 ya, dijadikan 0. Berarti kalau dikurangi 0 ya depannya saja ya, dari ini tadi hasil turunan 2x z pangkat 4, jadi 8x kali z pangkat 3 gitu ya. Nah, ini 3 ya, 3. Oke. Yang ini juga begitu, 3. Kita lanjutkan. 2z pangkat 4 dikurangi 2xy, nah, masuk di sini ya, turun ya, ditambah min x kuadrat. Berarti ini plusnya jadi min sekarang ya, min x kuadrat y tambah 8x kali z pangkat 3. Oke. K. Kemudian apa, kita substitusi untuk apa, gradien dari f ya pada titik 2 min 2 1. Substitusi apa, x nya jadi 2, y nya min 2, z nya 1.
gitu ya. Nah, di sini 2z pangkat 4, z-nya kita ganti 1 jadi 1 pangkat 4 ya. 2x kali y, x-nya min 2 ya, x-nya min 2, y-nya x-nya 2, sorry, x-nya 2, y-nya min 2 gitu ya. 2 sama min 2. Terus x kuadrat di sini, x-nya adalah 2 ya, 2 pangkat 2. 8x kali z pangkat 3, x-nya diganti 2 ya, z-nya diganti 1 pangkat 3, begitu ya. Sehingga didapatkan kalau di sini 2 kali 1 2, yang di belakang ini apa, 4 ya, ini 2 kali 2 4 dikali 2 8 ya. 8 min sama min jadi plus, jadi 8 plus depannya 2 ya. 8 tambah 2 jadi 10. Nah, tengahnya yang J 2 pangkat 2 jadi 4. Oke. Yang K 8 kali 2 kali 1 pangkat 3, 8 kali 2 ada 16, jadi 16K. Hasilnya gradien dari F adalah 10I min 4C tambah 16K, gitu ya. Lanjut divergensi, mengubah fungsi vektor menjadi fungsi skalar, gitu ya. Fungsi vektor menjadi fungsi skalar. Misalkan fungsi vektornya f, fungsi f x y z. Nah, dimana ini ada u satuan i tambah v satuan j, w satuannya k. Nanti ada u, v sama k. Terdefinisi dan diferensiabel pada titik x, y, z. Divergensi dari f atau dilambangkan dengan apa, nabla kali f gitu ya. Kalau tadi apa, langsung aja ya, gradien dari gitu ya, nabla f kecil gitu ya. Ini ada perkalian skalarnya ya, kali f gitu ya. Maka didefinisikan sebagai apa, divergensi dari f sama dengan du per dx tambah dv per dy ditambah dw per dz. Nah, nanti diturunkan ya u v w nya. Lanjut sifat-sifat divergensinya. Misalkan ada fungsi f nya x, y, z, g nya x, y, z adalah fungsi vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, z, sedangkan fungsi f x, y, z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, z, serta ada a dan b adalah bilangan real. Nah, ini ada konstanta a sama b kecil gitu ya, bilangan real. Maka di sini berlaku divergensi dari a kali f ditambah b kali g sama dengan a dikali divergensi f ditambah b dikali divergensi g. Kemudian divergensi dari apa ini, gradien f ya, sama dengan gradien kali divergensi f gitu ya, ditambah apa ini, gradien ya, gradien dari f kali divergensi f gitu ya. F kecil f besarnya nanti diperhatikan ya. Kemudian lanjut divergensi f dikali g. F di sini perkaliannya perkalian skalar ya. Perkalian vektor. Oke. Kalau f sama g tadi fungsi vektor, maka kalau perkaliannya ya pakai cross product gitu ya. Seperti yang kemarin cross product gitu ya. Sama dengan divergensi apa? Nabla ini divergensi ya kali f gitu ya. Vektor f kali g dikurangi f kali nabla kali g. Kemudian di sini nabla kali dengan nabla itu ya, sama dengan 0 gitu ya. Lanjut kita ke contoh divergensi. Jika f sama dengan 2xy kuadrat i tambah xyzc ditambah yz kuadrat k. Tentukan divergensi f, fungsi f ya, ini dia apa, vektor ya, fungsi vektor pada titik 0, 1 dan 2.
Maka jawabnya divergensi f atau divergensi dari fungsi f gitu ya, du per dx tambah dv per dy tambah dw per dz, dimana u nya yang mana? U nya ini 2x kuadrat 2xy kuadrat, v nya xyz gitu ya, w nya adalah yz kuadrat. Oke, nah, kita turunkan masing-masing ini. Yang pertama u nya diturunkan terhadap apa? X gitu ya, yang kedua diturunkan terhadap y, yang ketiga diturunkan terhadap z dijumlah gitu ya. 2x kuadrat 2xy kuadrat diturunkan terhadap x, maka x nya saja yang diturunkan ya, x pangkat 1, jadi satunya turun, x nya hilang karena x pangkat 0 jadi 1 ya, jadi hasilnya 2y kuadrat. Kemudian xyz diturunkan terhadap y ya, maka y nya saja jadi 1 ya, sehingga x kali 1 kali z, jadi x kali z gitu ya. Y kali z kuadrat diturunkan terhadap z, maka z kuadratnya ini ya, 2 nya turun ke depan, terus dikali y dikali z nya, z nya tadi pangkat 2 sekarang jadi pangkat 1, hasilnya apa? 2y kuadrat tambah xz tambah 2yz. Oke, kita percepat ya karena 648. Kemudian substitusi 0, 1, 2 untuk divergensi f, y nya berapa? Y nya 1, x nya 0, z nya 2 ya, y nya diganti 1 kuadrat ya, x sama z 0 sama 2, y sama z apa? 1 sama 2, jumlahkan 2 kali 1 ya, 0 kali 2 0, 2 kali 1 kali 2 ada 4, dijumlahkan semuanya ada 6 gitu ya. Nah, sekarang kur jika vektor f xyz u1 tambah vj tambah wk terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik xyz, maka kur dari f atau dilambangkan dengan kur dari f ya, kan ini apa? Perkalian dot produk ya, karena vektor, perkalian vektor. Nah, maka kur dari f adalah di per dx d per dx i satuan i ya, d per dy satuan y, d per dz satuan k dikali dengan ui. Nanti ada persamaannya ya, vc v satuan c w satuan k. Maka kita buat apa ini, bentuk matriks gitu ya, ijk gitu ya, terus apa, d nya d per dx, d per dy, d per dz, bawahnya u v sama w. Nanti masukkan persamaannya u v sama w gitu ya. Untuk persamaan i maka dikali silang ya, dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Nah, ini d untuk satuan i, d per dy dikali w gitu ya. Nanti apa, d kali v gitu ya, d per dz dikali w. Nah, ini lebih singkatnya ya, sudah dipecah untuk i yang 2 ini vw ya. Untuk k untuk c yang depan sama yang belakang ya, ini sudah disajikan. Untuk k ini kolom 1 sama kolom kedua u kali v gitu ya, k. Kemudian tinggal apa, minnya gitu ya, ini habis dikurangkan, jadi hasilnya dw per dy dikurangi dv per dz untuk satuan i, du per dz dikurangi dw per dx satuan c, dv per dx dikurangi du per dy satuan k. Sifat-sifat kur yang misalkan f xyz dan g xyz adalah fungsi vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap xyz, sedangkan f xyz adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap xyz, serta a adalah bilangan real, maka berlaku sebagai berikut ya. Di sini f besar g besar yang vektor, f kecil itu apa, skalar gitu ya, ada bilangan realnya a gitu ya. Maka kur dari f tambah g sama dengan kur dari f ditambah kur dari g gitu ya. Dan kur dari a kali f sama dengan a dikali kur dari f gitu ya. Kemudian kur dari f skalar kali f vektor sama dengan apa,
ini yang pertama tadi ya, apa tadi, gradien ya, gradien f kali dengan vektor skalar vektor f ditambah dengan f kali apa nih, gur dari f gitu ya. Lanjut sifat keempat, apa ini, gur dari f gitu ya, sama dengan gur dikali apa, ini habis gradien tadi apa, divergensi ya, dari divergensi f dikurangi nabla kuadrat f ya, atau nabla f kuadrat gitu ya. Kemudian apa ini, gur dari apa, nabla dari f atau gradien f sama dengan 0. Kemudian apa nih, gur dari f kali g sama dengan d g dikali nabla kali f, kemudian kurangi g dikali apa ini, divergensi ya, divergensi f dikurangi f kali nabla gitu ya, kali g ditambah f dikali divergensi dari g gitu ya. Lanjut, ini sama aja ya yang bawah ini. Ini contohnya ya, contoh f nya 2x kuadrat i tambah xyz z1 j yz kuadrat k. Tentukan gur f pada titik 0, 1, 2. Jawabannya maka du per dy sama dengan d per dy u nya 2x y kuadrat yang di depan ya. Kemudian nanti ada v nya adalah xy xyz. Kemudian apa, v nya yz kuadrat. Kita turunkan satu-satu ya, terhadap apa, terhadap y, terhadap x, terhadap x, yang ini terhadap z, terhadap z, terhadap z. Ini bersamaan seperti yang di depan tadi gitu ya. Maka kita lihat kalau turunan 2x kuadrat terhadap y, hasilnya 4xy, dimana y pangkat 2 diturunkan ya, jadi depan 2 kali 2 4 ya, jadi 4xy. Kemudian 2xy kuadrat diturunkan terhadap z, tidak ada z nya maka dijadikan 0. Kemudian xyz diturunkan terhadap x, maka x nya jadi 1 ya, 1 kali y kali z. xyz diturunkan terhadap z, z nya jadi 1, jadi xy. yz kuadrat diturunkan terhadap x, tidak ada x nya maka jadi 0. yz kuadrat diturunkan terhadap y, maka y nya jadi 1 ya, 1 kali z kuadrat jadi z kuadrat. Oke, lanjut dw per dy dikurangi dv per dz. Kita turunkan tadi ya, hasilnya mana, dw per dy itu z kuadrat ya, kemudian dv per dz xy. Oke, du per dz 0, dw per dx 0 gitu ya, dv per dx ada yz, du per dy ada 4xy gitu ya. Mengikuti, kita lanjut persamaannya tadi, ini ada 0 kurangi 0 j, berarti j nya hilang ya, j nya 0. Oke, tinggal i sama k. I sama k, gur dari f untuk fungsi vektor 0, 1, 2, maka kita substitusi xyz nya ya, 0, 1, 2, z kuadrat jadi 2 kuadrat, x nya 0, y nya 1, z nya 1, y nya 1, z nya 2, 0, x nya 0, y nya 1, maka 2 kuadrat jadi 4, dikurangi 0 ya, ini 0 maka 4i. Untuk k nya 2 dikurangi 0, 4 kali 0 ke 1 kan 0 ya, jadi 2 saja karena 2 dikurangi 0, jadi 2k. Jadi hasilnya gur dari f substitusi gitu ya, 0, 1, 2 adalah 4i tambah 2k gitu ya. Halo, masih masuk suara saya? Masih Pak. Oke, mungkin itu ya untuk penjelasan